Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak Ibu, nama saya Rahma Khaira Surdani dengan BP 19 10 84 20 37. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu yang berjudul Efektivitas Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solo dalam pelaksanaan program pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Baiklah, eh, untuk bab pendahuluan, saya akan memulai dari latar belakang. Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang bersifat multidimensi dalam suatu negara. Dalam kegiatan Sustainable Development Goals atau SDGs, ditetapkan ada 17 tujuan sebagai agenda pembangunan. Salah satu tujuan utamanya yaitu mewujudkan tanpa kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan utama secara global, serta negara-negara lain mempunyai komitmen yang sama untuk mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang harus diselesaikan. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menyusun program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Fenomena kemiskinan juga melanda di setiap daerah, salah satunya Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Kabupaten Solo menjadi penyumbang tingkat kemiskinan terbanyak nomor 2 di Sumatera Barat, yakni angka 7,12% pada tahun 2022. Angka kemiskinan yang cukup tinggi ini menjadi sebuah permasalahan dan isu strategis yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Hal ini tentunya menjadi perhatian oleh pemerintah Kabupaten Solo karena kemiskinan merupakan hal yang kompleks sehingga dampaknya berimbas ke berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kemiskinan yang menjadi isu strategis ini harus diselesaikan oleh pemerintah daerah sehingga pemerintah Kabupaten Solo pada tahun 2022 gencar untuk menyediakan berbagai program dan strategi untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Solo. Pemerintah Kabupaten Solo dalam usahanya untuk menurunkan angka kemiskinan di daerahnya telah melakukan penyusunan program atau kegiatan pendukung percepatan penurunan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Solo tahun 2022. Pada program ini, program kerja dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solo atau DKUKM, yakni program pengembangan UMKM dijadikan sebagai salah satu kegiatan untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrim. Nah, untuk kegiatan dari program pengembangan UMKM ini ada seminar HAKI, seminar BPOM, pelatihan packaging, konten kreatif, pelatihan pemasaran online, pelatihan produk, serta pelatihan inovasi fashion. Nah, untuk poin 1 sampai 6, sub kegiatan ini dilakukan menggunakan uh, mitra kerja, yakni SMESCO. SMESCO ini uh, berperan sebagai tempat untuk diskusi dan uh, bagaimana caranya agar UMKM di Kabupaten Solo dapat meningkat. Fenomena teoritis dan empiris dari uh, penelitian ini yaitu yang pertama, dalam program pengembangan UMKM ada dua kegiatan yang tidak terlaksana karena kan adanya refocusing anggaran. Yang kedua, selanjutnya yaitu program kegiatan yang dilaksanakan sangat terbatas kuotanya sehingga masih banyak dari UMKM yang tidak mendapatkan pelatihan sehingga mereka belum berkembang dan tertinggal. Selanjutnya yaitu belum tersedianya SDM aparatur yang handal dan memadai sesuai dengan spesifikasi keahliannya dalam melakukan pembinaan kepada UMKM. Terakhir yaitu UMKM yang masih belum berkembang terlihat dari rendahnya daya saing di sektor UMKM, belum optimalnya akses pemasaran dan promosi, belum meratanya standar produk dari UMKM.
Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Solo dalam pelaksanaan program pengembangan UMKM. Dan dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan program pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Solo. Nah, manfaat dari penelitian ini, manfaat teoritisnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai pengembangan UMKM. Lalu berguna sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan mengangkat isu yang sama dengan penelitian ini. Manfaat praktisnya yaitu bagi perguruan tinggi di program studi ini dapat menambah khazanah karya ilmiah di Universitas Andalas. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Solo sebagai pelaksana program pengembangan UMKM. Untuk selanjutnya yaitu bab 2, dalam penelitian yang relevan, saya mengambil 3 penelitian yaitu dari yang pertama Huriyah Husna yang berjudul Efektivitas Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten 50 Kota dalam pelaksanaan program pelatihan SDM Koperasi. Penelitian kedua yaitu Fadil Fitra Handinata yang berjudul Efektivitas Organisasi dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Pariwisata oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar tahun 2017. Selanjutnya yaitu Divatrian Nurdin yang berjudul Efektivitas Dinas Pertanian Kota Padang dalam pelaksanaan program Jajar Legowo. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari Robert Gardner dan Angelo Kinnick yang menyebutkan bahwa efektivitas itu dapat diukur dengan beberapa kriteria, yakni pencapaian tujuan, pemerolehan sumber daya, proses internal, dan kepuasan konstituensi strategis. Skema pemikiran, pada poin pertama yaitu dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, lalu Peraturan PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Penelitiannya itu berjudul Efektivitas Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Solo dalam pelaksanaan program pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Penelitian ini menggunakan teori dari Kreitner dan Kinnicky, yaitu pencapaian tujuan, pemerolehan sumber daya, proses internal, dan kepuasan konstituensi strategis. Untuk definisi konsep, efektivitas organisasi adalah pengukuran keberhasilan pada sebuah organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Program pengembangan UMKM adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Solo melalui Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Solo sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Definisi operasional, pada variabel pertama, yaitu pencapaian tujuan, ada 2 indikator. Ini waktu pencapaian dan sasaran. Untuk waktu pencapaian, cara mengukurnya menggunakan, yaitu mengidentifikasi tujuan pelaksanaan program, kurun waktu yang ditetapkan dalam mencapai tujuan program, serta apakah pencapaian tujuan sesuai dengan perencanaan. Indikator kedua yaitu sasaran. Cara mengukurnya itu mengidentifikasi sasaran dalam program, ketercapaian sasaran, serta dampak dari pencapaian sasaran program. Pada variabel kedua, ada 3 indikator, yakni sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya peralatan. Sumber daya manusia, cara mengukurnya yaitu mengidentifikasi sumber daya pendukung dalam pelaksanaan program, baik itu dari segi kuantitas maupun kualitas sumber daya. Untuk sumber daya modal, cara mengukurnya yaitu melihat ketersediaan anggaran dana untuk program pengembangan UMKM ini. Kemudian indikator selanjutnya yaitu sumber daya peralatan. Cara mengukurnya yaitu melihat ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam program pengembangan UMKM. Variabel ketiga yakni proses internal, ada 2 indikator. Yang pertama komunikasi, cara mengukurnya yaitu
mengidentifikasi bentuk komunikasi yang dilakukan, serta cara dinas tersebut dalam mencapai komunikasi yang efektif. Kemudian komitmen, cara mengukurnya yaitu mengidentifikasi petunjuk dan teknis pelaksanaan program pengembangan UMKM. Variabel terakhir ada kepuasan konstituensi strategis. Indikatornya yaitu stakeholders. Cara mengukurnya yaitu mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam mendukung keberhasilan program pengembangan UMKM. Selanjutnya di bab 3 yaitu tentang metode penelitian. Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan datanya melakukan 3 cara yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta untuk teknik pemilihan informan sendiri, saya menggunakan teknik purposive sampling. Peranan peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai instrumen utama dalam penelitian ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum.